Teman-teman, mari saya ajak memahami akuntansi dengan mudah. Tapi sebelum itu, tolong subscribe, like, dan komen, supaya Anda bisa melihat informasi selanjutnya dari saya. Terima kasih. Persamaan dasar akuntansi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan dasar akuntansi. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan latihan studi kasus. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengerjakan kasus yang ingin kita bahas, terlebih dulu akan saya kenalkan yang namanya akun atau perkiraan. Orang biasa nyebut dengan account. Apa itu akun? Akun adalah media untuk mencatat transaksi-transaksi dalam akuntansi yang digolongkan sesuai dengan karakter atau jenis-jenis barang atau jasa yang sama atau yang sepadan. Contohnya akun kendaraan. Apa saja kira-kira yang termasuk dalam akun kendaraan? Kendaraan itu truk juga merupakan kendaraan. Mobil kijang juga kendaraan. Mobil sedan dinas untuk direktur juga kendaraan. Sepeda motor untuk personal juga masuk akun kendaraan. Maksudnya adalah untuk menampung transaksi-transaksi baik penambahan maupun pengurangan dari seluruh jenis kendaraan. Nah, kenapa disebut kendaraan, tidak disebut mobil, katakan? Sebab kalau mobil, itu sekupnya lebih pendek, jadi motor nggak bisa masuk. Nah, maksud dibikin akun yang digolongkan dalam kendaraan ini supaya tidak terlalu banyak akun. Sehingga akuntansi akan lebih simpel, lebih ringkas, ya, untuk mencatat penambahan maupun pengurangan. Kalau misalnya dicatat satu-satu, motor sendiri, truk sendiri, sedan sendiri, berapa banyak akun yang harus kita siapkan? Itu teman-teman ya. Jadi akun ini adalah untuk, sekali lagi, media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan di dalam akuntansi, baik penambahan maupun pengurangan. Ya, itu adalah akun. Kemudian siapkan kertas kerja untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Ya, sudah memberikan contoh dalam layar. Yang paling atas adalah aktiva. Dalam aktiva ini adalah untuk mencatat semua harta. Ya, kemarin saya udah dalam pertemuan pertama saya udah jelaskan apa itu harta. Nah, kemudian sama dengan atau persamaannya adalah akun pasiva. Atau pasiva ini adalah untuk mencatat akun utang dan modal. Utang itu apa saja? Kemarin sudah saya bahas. Kemudian modal itu apa saja? Kemarin sudah kita bahas. Mari kita mulai belajar tentang studi kasus atau latihan soal. Saya sudah menyiapkan salah satu kasus, yaitu Tuan Bunsai pada tanggal 1 Oktober 2020 mendirikan usaha bengkel dengan nama Bengkel Bun Bun. Ya. Transaksi keuangan selama bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Kita mulai ya. Transaksi yang pertama adalah tanggal 2 Oktober, Tuan Bun Sai menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 100 juta. Dan satu set etalase seharga 15 juta dan motor merek Yamaha NMAX sebesar 20 juta. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang namanya nyetor modal itu tidak mesti harus uang kas. Bisa tanah, bisa kendaraan, bisa gedung, tergantung apa aset yang memang ingin diinvestasikan atau disetorkan di dalam usaha. Jadi tidak mesti harus uang kas, ya. Jadi supaya teman-teman semua paham bahwa setoran modal itu tidak mesti harus uang kas, ya. Bisa tadi macam-macam aset yang sudah saya sebutkan. Jadi terkait dengan transaksi tanggal 2 Oktober,
Berarti tuan bonsai ini mendirikan bengkel, dia menyetorkan apa? Yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah uang kas 100 juta. Ingat ya, berarti satu adalah uang kas. Berarti kas kita ada masuk atau ada setoran modal, keterangannya. Setoran modal 100 juta berupa uang tunai atau uang kas. Kemudian apa lagi? Yang kedua, menyetorkan etalase untuk bengkel. Ya, etalase ini masuknya adalah dalam akun perlengkapan bengkel ya. Nanti ada perlengkapan, ada peralatan. Teman-teman tahu nggak perbedaan antara peralatan dan perlengkapan? Ini hampir sama, kadang-kadang ini membuat orang bingung. Sekarang alat ya, peralatan dari kata dasarnya alat. Nah, alat-alat bengkel itu apa saja misalnya? Yaitu perabotan mekanik misalnya, obeng ya, misalnya tang misalnya, dan lain sebagainya, itu masuk dalam peralatan. Sementara kalau perlengkapan, tadi alat itu yang membantu langsung terhadap kinerja bengkel. Kalau perlengkapan untuk melengkapi, misalnya apa? AC, supaya di bengkel itu sejuk, tidak panas. Kemudian apalagi? Lemari etalase untuk display barang-barang spare part misalnya. Jadi ini kadang-kadang teman-teman semua memahaminya agak sulit. Perlengkapan apa peralatan ya? Nah, ini cara menganalisis transaksinya seperti itu. Jadi kita dalam kasus ini setoran modal awal dari tuan bonsai adalah tiga item. Yang pertama adalah uang tunai, berarti ada uang kas masuk 100 juta, 100 juta, oke. Kemudian yang kedua adalah etalase masuk dalam perlengkapan 15 juta. Kemudian kendaraan 20 juta. Semua masuk dalam kelompok harta. Karena uang kas adalah harta, perlengkapan juga harta, dan kendaraan juga harta. Ini sisi harta. Kemudian pertanyaannya, tiga harta tadi, kas, kemudian kendaraan, dan perlengkapan tadi, ini apa? Sebagai apa? Begitu ya teman-teman ya. Ketiga item tadi yang disetorkan ke dalam perusahaan itu merupakan setoran modal. Kalau begitu, jadi lawan transaksinya adalah, persamaannya adalah modal. Jadi ada harta masuk, yaitu uang kas, perlengkapan, dan kendaraan. Lawannya, sisi kreditnya adalah modal. Bahwa tiga harta tadi adalah sebagai setoran modal. Jadi perusahaan sekarang sudah memiliki uang kas, perlengkapan, dan kendaraan. Mari kita baca transaksi yang berikutnya. Tanggal 5 bulan Oktober, dibayar sewa ruko sebagai tempat usaha dan kantor sebesar 20 juta. Ingat ya, ada dua kunci atau dua hal yang harus kita bawain. Sewa ruko ya, dibayar sewa ruko. Kalau membayar pakai apa? Bayar tentu saja pakai uang, karena tidak ada kata-kata utang. Berarti kita berpikirnya adalah, kita asumsinya adalah dibayar secara tunai. Kalau begitu berarti apa? Ada biaya sewa 20 juta ya. Berarti apa? Uang kasnya berkurang 20 juta sebelah harta, kemudian di modalnya berkurang dengan 20 juta. Yaitu untuk apa? Untuk bayar sewa ruko. Itu transaksi yang tanggal 5. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 7 Oktober. Dibeli peralatan bengkel seharga 15 juta, dibayar tunai 5 juta, dan sisanya dibayar tanggal 6 bulan November. Jadi ingat teman-teman, membeli peralatan bengkel 5 jutanya dibayar tunai, kemudian sisanya ngutang. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansinya kita ada peralatan bengkel ya, peralatan bengkel masuk berarti 15 juta bertambah, kemudian harta bertambah 15 juta, kemudian harta berkurang, yaitu apa? Uang kas.
karena uang kasnya dibayar untuk DP 5 juta. Kemudian apa lagi? Sisanya adalah 10 juta dibayar tanggal 6, berarti kita memiliki hutang ya. Jadi dalam transaksi pada tanggal 7 uang kas berkurang 5 juta, peralatan bengkel nambah 15 juta, dan kita punya utang 10 juta. Ini adalah persamaan dasar untuk tanggal 7. Lanjut. Kemudian transaksi pada tanggal 9 Oktober. Ya. Dibeli perlengkapan yang berupa alat tulis kantor secara kredit 5 juta. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, ada perlengkapan, yaitu perlengkapan kantor dibeli 5 juta, tapi secara kredit. Berarti apa? Perlengkapan kantor bertambah, yaitu harta bertambah 5 juta, dan nambah utang lagi, yaitu 5 juta. Jadi utangnya bertambah 5 juta. Jadi pada tanggal 9 membeli perlengkapan yang berupa alat tulis kantor secara kredit 5 juta. Jadi artinya harta bertambah, yaitu apa? Perlengkapan kantor 5 juta. Kemudian utang bertambah karena dibelinya secara kredit sebesar 5 juta. Berikutnya, pada tanggal 12 Oktober diterima uang sebesar 10 juta dari jasa servis motor yang telah selesai dikerjakan selama seminggu. Nah, tanggal 12 Tuan Bonsai menerima pembayaran atas jasa servis kendaraan yang sudah selesai dikerjakan. Jadi terima uang kas, berarti kas bertambah 10 juta. Lawannya apa? Pendapatan jasa. Pendapatan masuk dalam komponen modal. Jadi modal bertambah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika tadi kita bicara masalah akun, ya. Akun itu dibedakan menjadi dua. Ada akun real dan ada akun nominal. Akun real itu adalah akun-akun yang ada di dalam neraca. Sedangkan akun nominal adalah akun-akun rugi laba, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, untuk laporan persamaan dasar akuntansi, perkiraan pendapatan dan biaya masuk dalam komponen modal. Tapi nanti dalam perkembangan selanjutnya, perkiraan rugi laba itu akan terpisah sendiri. Nanti kita akan bahas dalam season berikutnya ya. Tapi untuk persamaan dasar akuntansi, perkiraan nominal masuk dalam komponen akun modal. Jadi kembali lagi, pada tanggal 12 Oktober ada uang kas bertambah 10 juta, kemudian modal bertambah 10 juta dari hasil pendapatan jasa servis. Gitu. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 14 Oktober dibayar biaya iklan kepada radio suara sebesar 1.500.000 secara tunai. Secara tunai, perkas itu sama ya teman-teman. Jadi bayar biaya iklan, biaya masuk komponen modal. Jadi modal berkurang 1,5 juta. Apalagi yang berkurang? Karena biaya iklannya dibayar dengan uang kas, berarti uang kasnya berkurang. Jadi pada transaksi pada tanggal 14 ini modal berkurang 1.500.000 dan uang kas berkurang 1.500.000. Ya, paham ya teman-teman ya? Baik, kita lanjutkan. Pada tanggal 16 bulan Oktober diserahkan tagihan kepada ayam geprek Mimi sebesar 15 juta atas servis 15 motor yang telah selesai dikerjakan. Jadi bengkel dapat order 15 motor diservis dan sudah selesai. Kemudian ditagihlah kepada yang memberi kerja, yaitu ayam geprek. Tetapi oleh ayam geprek belum dibayar. Sehingga akan timbul apa? Timbul tagihan atau
piutang. Jadi piutang bertambah 15 juta. Nah, pendapatan apa tadi? 15 juta tadi. 15 juta tadi merupakan pendapatan jasa servis. Jadi apa? Modal bertambah, ya. Jadi transaksi pada tanggal 16, piutang bertambah 15 juta, kemudian modal bertambah 15 juta. Baik, selanjutnya transaksi tanggal 19 Oktober. Tuan Bonsai mengambil uang tunai 5 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Keperluan pribadi atau dalam perusahaan perseorangan atau perorangan disebutnya private, ya, atau orang boleh sebut privé boleh, private boleh. Jadi untuk kepentingan pribadi, jadi apa? Yang diambil uang kas, berarti uang kasnya berkurang 5 juta. Kemudian privé adalah bagian komponen dari modal, ya. Privé itu mengurangi modal, jadi modal berkurang 5 juta. Jadi dalam persamaannya harta berkurang 5 juta, yaitu uang kas berkurang, dan modal berkurang 5 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 23 Oktober, ya. Membayar gaji mingguan mekanik 4 orang masing-masing 1.500.000, totalnya 6 juta dibayar tunai, ya. Tanggal 23 bayar gaji. Bayar gaji itu berarti apa? Biaya gaji. Biaya adalah perkiraan nominal atau akun nominal, yaitu mengurangi dari modal. Jadi kalau gitu modal berkurang dengan 6 juta. Biaya gaji. Kemudian apa yang berkurang lagi? Karena biaya gaji dibayar secara tunai, maka uangnya berkurang. Jadi persamaannya harta yang berupa uang kas berkurang 5 juta dan persamaannya adalah modal berkurang 5 juta. Baik, kita lanjutkan. Pada tanggal 27 Oktober, diterima pembayaran jasa servis dari ayam geprek Mimi sebesar 15 juta. Tadi ingat, ya, kita pernah menyerahkan tagihan kepada ayam geprek Mimi, tapi kenapa belum dibayar? Sehingga apa? Timbul piutang. Ya, sekarang mereka bayar. Jadi bukan mencatat pendapatan lagi, tapi sudah menjadi piutang. Jadi akhirnya harta kas bertambah 15 juta, harta berkurang, yaitu piutang berkurang 15 juta. Artinya ayam geprek sudah melunasi utangnya. Ya, harta bertambah, harta berkurang. Dalam satu sisi uangnya bertambah, tapi piutang berkurang. Persamaan dasarnya seperti itu. Kemudian pada tanggal 28 Oktober dibayar biaya listrik 1.200.000, biaya telepon 1.800.000, dan biaya air 2 juta. Ini biaya-biaya semua. Tadi ingat, biaya adalah masuk akun nominal. Akun nominal itu adalah bagian dari akun modal. Jadi modalnya berkurang, yaitu apa saja? Biaya listrik 1.200.000. Lantas apa yang berkurang? Karena biaya listriknya dibayar secara tunai, berarti harta kas berkurang, yaitu uang kas berkurang 1.200.000. Kemudian apa lagi? Yaitu biaya telepon. Biaya lagi, berarti modal berkurang 1.800.000. Karena dibayar dengan menggunakan uang tunai, maka uangnya berkurang atau harta yang berupa uang tunai berkurang 1.800.000. Yang ketiga, biaya air. Jadi lagi modalnya berkurang dan harta yang berupa uang tun berkurang. Transaksi berikutnya adalah dibayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Nah, teman-teman, kalau ini tidak dijelaskan, dibayar gaji 10 juta. Ini kadang-kadang membuat orang confused, bingung. Dibayar, ini masuk pengeluaran uang kas atau termasuk utang. Jadi teman-teman dilihat transaksi di depan. Kalau dibayar, itu berarti logika kita berpikir adalah dibayar menggunakan uang. Ya, jadi kalau begitu
Berarti uang kasnya berkurang 10 juta. Kemudian apa untuk apa? Biaya gaji. Biaya adalah akun nominal. Akun nominal adalah komponen dari akun modal. Jadi modalnya berkurang 10 juta. Dengan demikian, semua transaksi sudah kita posting, sudah kita masukkan. Akhir tanggal 30 Oktober, kita sudah mendapatkan tutup buku dan saldonya. Akun kasnya tinggal 72.500.000. Kemudian akun peralatannya 15 juta. Kemudian akun perlengkapannya 20 juta. Ya, 20 juta. Kemudian kendaraan 20 juta. Kemudian di sisi sebelah kredit bersamanya utang masih tersisa 15 juta dan modalnya tinggal 112.500.000. Nah, dari transaksi persamaan dasar transaksi ini kita bisa membuat sebuah laporan keuangan, yaitu tadi kolom aktiva yang tadi kita sudah dibuat, yaitu yang isinya harta, ya, kas, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Totalnya 127.500. Sisi sebelah pasiva atau sebelah kreditnya adalah kita memiliki utang 15 juta dan saldo modalnya adalah 112.500.000, sehingga saldonya adalah balance, ya. Jumlah debitnya adalah 127.500.000, sisi kreditnya, sisi pasiva adalah 127.500. Seperti Anda lihat di monitor, ya. Kemudian kita juga bisa membuat laporan rugi laba. Gimana caranya? Lihat di perkiraan modal atau di akun modal. Kita cari yang akun perkiraan nominal, yaitu pendapatan. Pendapatan kita memiliki pendapatan 25 juta, ya. Itu dari pendapatan jasa servis. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya selama 1 bulan, yaitu biaya sewa ruko 20 juta. Dikurangi lagi biaya iklan radio 1.500.000, dikurangi lagi biaya gaji mekanik 6 juta, dikurangi lagi biaya listrik, biaya telepon, biaya air, dan biaya gaji karyawan. Sehingga Tuan Bonsai pada awal usaha di bulan Oktober ini menderita kerugian 17.500.000. Ini adalah laporan rugi laba. Yang terakhir, kita bisa membuat laporan perubahan modal, yaitu modal awal. Tadi modal awal setorannya adalah harta, itu ada uang kas, kemudian ada peralatan, dan ada kendaraan. Totalnya 135, dikurangi saldo rugi, ya, dari laporan rugi laba 17.500.000, dan Tuan Bonsai ngambil apa? Mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta, itu mengurangi modal, sehingga modal akhirnya ada 112.500.000. Coba kita lihat, kita samakan dengan persamaan dasar akuntansi. Sama nggak modal akhirnya? 112.500. Balance, berarti pekerjaan kita ini sudah benar. Demikian teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam memahami, tolong di komen, ya, nanti akan saya jawab. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa diulang-ulang dengan contoh-contoh soal yang lain, supaya lebih cepat paham. Di sini sebenarnya kunci kalau kita ingin memahami akuntansi. Kalau di dalam persamaan dasar teman-teman semua sudah menguasai, memahami bagaimana menganalisis sebuah transaksi keuangan di dalam akuntansi, ini yang kadang-kadang membuat kita sedikit agak bingung, agak confused. Coba kata-katanya, seperti tadi saya bilang, dibayar. Kalau ada kata-kata, ada transaksi dibayar, itu otomatis dibayarnya adalah menggunakan perkas atau uang kas. Ya, tapi kalau tidak ada kata-kata dibayar, baru diserahkan kwitansinya, itu masih merupakan tagihan. Tagihan itu bahasa akuntansinya adalah piutang. Nah, konsep dasar ini sampai nanti membuat laporan keuangan yang konsolidasi sekalipun, dasarnya adalah dari sini. Maka saya bilang di awal, kunci memahami akuntansi dengan mudah itu
persamaan dasar harus dikuasai lebih dulu. Kalau teman-teman sudah menguasai persamaan dasar untuk membuat jurnal umum, membuat jurnal khusus, membuat adjustment, membuat closing, membuat correction, membuat jurnal koreksi, jurnal penutup, jurnal penyesuaian, nggak ada masalah. Karena akuntansi hanya dua, debit sama kredit. Dan asasnya adalah keseimbangan. Kalau debit bertambah, pasti antara debit kredit juga ikut bertambah. Jadi hanya itu teman-teman. Maka saya bilang di awal, belajar akuntansi itu mudah. Apa yang sulit? Yang sulit karena kita tidak mau memahami dan tahapan-tahapan di dalam belajar akuntansinya mungkin sedikit agak ngaco. Makanya mulai dari persamaan dasar, tadi pemahaman tentang akun, pemahaman tentang pendapatan, pemahaman tentang biaya, itu semuanya yang seperti yang saya jelaskan pada pertemuan video pertama, itu menjadi sesuatu yang fundamental yang harus dikuasai oleh teman-teman yang ingin menekuni profesi di bidang akuntansi. Barangkali sampai di sini dulu teman-teman. Nanti akan saya buat serial berikutnya di part yang ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk menerima informasi selanjutnya dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.